Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 71, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa matillahi yajhadun, yang artinya, dan Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Kenapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ini adalah sebuah pertanyaan dan sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang enggan membayar zakat, khususnya zakat mal ataupun zakat fitrah. Karena sesungguhnya zakat adalah sebuah titipan, bukan harta kita, tetapi harta orang-orang miskin yang Allah titip, harta orang-orang miskin atau harta orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Harta yang Allah titipkan melalui kita. Kenapa tidak Allah berikan langsung kepada mereka? Karena dengan zakat Allah Subhanahu wa taala ingin menjalin hubungan antara orang miskin dengan orang kaya, antara orang yang kekurangan harta dengan orang yang mempunyai kelebihan harta. Dengan zakat Allah ingin mempererat hubungan antara saudara dengan saudara, dengan antara tetangga dengan tetangga, di antara kaum muslimin. Maka inilah alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan harta orang-orang miskin kepada orang kaya. Jadi, hal yang harus kita pahami bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam bentuk zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, yaitu bukan milik kita, tetapi harta milik orang lain. Sehingga jangan pernah kita menahannya, jangan pernah kita memegang atau menahannya untuk kita salurkan kepada yang berhak. Jangan pernah kita berpikir bahwa dengan mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, kita telah kekurangan harta atau mengurangi sebagian dari harta kita. Tidak sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersumpah, demi Allah tidak akan kekurangan harta karena sedekah. Sedekah di sini bisa bermakna pada sedekah yang wajib, yaitu zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Atau dapat bermakna sedekah yang sunnah, yaitu wakaf, hibah, dan lain-lain. Makanya mindset seorang yang beriman itu di dalam hartanya terdapat harta milik orang lain yang Allah titipkan, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan dia pahala ketika menyalurkan zakat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dia dengan orang miskin itu menjadi lebih dekat atau bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat dalam syariat, zakat di situ Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita sebuah program sosial, karena agar di hari Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan. Di hari Idul Fitri semua keluarga tercukupi segala kebutuhan makannya.
Karena sesungguhnya bergembira di hari Idul Fitri merupakan sebuah ibadah sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin melihat satupun hambanya yang bersedih di hari yang bergembira itu, yaitu hari raya Idul Fitri. Karena tujuan dari zakat itu bukan hanya sekedar untuk membantu orang yang sedang mempunyai masalah, tetapi untuk membantu orang-orang yang kelaparan atau orang-orang yang membutuhkan makanan di hari yang berbahagia, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka sahabat-sahabat sekalian, mari kita salurkan zakat fitrah. Bahkan dari sejak bayi baru lahir pun dia sudah wajib mengeluarkan zakat oleh orang tuanya, mereka yang mampu. Harta kita bisa kita salurkan ke masjid, bisa kita salurkan secara online, bisa kita salurkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menyalurkannya kepada orang-orang yang di sekeliling kita, misalnya tetangga ataupun kerabat-kerabat yang ada di lingkungan kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita menyalurkannya kepada orang langsung, maka akan terbangunlah kasih sayang di antara kaum muslimin, khususnya pada hari Idul Fitri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.